Duduk, siap, berdoa, mulai. Selesai. Mana hari ini semangat ya? Semangat ya? Semangat. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini saya absen terlebih dahulu. Masuk semua? Oke, saya absen satu. Maulana? Revano? Nur Sabiuddin? Rizky? Andika? Habib? Ada terangan? Alfian? Bayu? Dwi? Iksan? Dimas? Zama Syari? Nur Zakaria? Novita? Octavia? Reza? Riko? Rio Putra? Rizky? Cindy Dwi? Siti Purati? Vanessa? Yesa? Dosi? Zivan? Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan yang nama hari ini sakit ya, besok mudah-mudahan bisa masuk. Oke. Jadi anak-anak untuk hari ini pada kesempatan di hari ini kita nanti akan mempelajari tentang apa itu namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Harapannya tujuannya dengan mempelajari materi ini kalian nanti bisa lebih memahami lagi tentang apa itu sih coding, apa itu artificial, dan juga manfaat dan juga aplikasinya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang mana pastinya dari aplikasi itu akan bisa lebih mempermudah kalian dalam melaksanakan atau menjalankan dalam pekerjaan kalian sehari di bidang itu ya. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita lihat bahwasanya pada beberapa tahun ini atau pada beberapa saat ini kita mengetahui bahwasanya yang namanya AI, bisa saja gitu ya. Ia adalah singkatan dari artificial ya. Jadi kode dan kecerdasan artifisial atau AI, artificial intelligence ya, adalah suatu hal yang menurut kita semua, saya dan kalian, untuk saat ini bukan termasuk hal yang baru ya, bukan hal yang canggih lagi. Kenapa? Karena sudah melekat dan sudah kalian laksanakan, sudah kalian praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang sebelumnya kalau sudah menggunakan, kira-kira kamu pernah nggak menggunakan AI dalam hal kegiatan sehari yang semuanya lebih mudah kebutuhan kalian yang nantinya bisa menjadi lebih baik lagi? Pernah nggak kalian menggunakan itu? Pernah? Contohnya apa? Ya, apa? Yang mungkin selama ini kamu gunakan? Durasi? Gemini. Oke, Gemini pakai untuk belajar. Untuk mencari sumber-sumber informasi, untuk menyelesaikan, oke, aja untuk tugas-tugas yang sifatnya mungkin dirasa agak sulit, terbantukan dengan Gemini tadi ya. Terus mungkin yang lainnya? Pernah? Kamu?
menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya untuk mempermudah kebutuhan kegiatan kalian dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, apa? Oke, apa? Seperti apa? Ini dan ini. Kamu pakai itu apa? Coding. Untuk menyelesaikan bahasa programan, kelas coding di sekolah. Oh sendiri. Oh berarti untuk menambah kreativitas mandiri. Ya, bagus. Jadi memang itulah salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita mempelajari dan menguasai dengan aplikasi namanya coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Di sini sebelum kita masuk ke situ lagi, saya akan sedikit memberikan gambaran bahwasanya kita selama ini sudah mengenal tujuan saja yaitu dasar coding, memahami konsep dasar artifisial, melalui contoh penerapan dan membuat latihan sederhana coding. Sekarang coding itu apa sih? Ada bisa? Oke, apa coding? Jadi coding adalah seperti yang disampaikan tadi, singkat kata adalah suatu bentuk bahasa pemrograman, yang mana fungsinya adalah memberikan instruksi kepada komputer untuk melaksanakan hasil eksekusi atau kebutuhan yang kita inginkan menggunakan program aplikasi. Nah ini namanya coding. Nah terus yang kedua, coding. Di sini kita sampaikan bahwasanya yang pertama untuk mengembangkan keterampilan berpikir logis, membantu membuat aplikasi, website dan sistem. Jadi dasar dari teknologi modern robot game ini. Jadi yang coding sekarang itu sangat penting sekali. Kenapa dikata penting? Karena coding nanti akan dikembangkan yang pada akhirnya akan ke AI itu sebenarnya adalah runtutan bahasa-bahasa coding. Jadi itu adalah runtutan di dalamnya bahasa-bahasa coding yang mungkin untuk kali ini masih belum bisa masuk di situ Tapi dasar-dasarnya paling tidak nanti bisa kita sampaikan. Coding itu banyak sekali bahasa-bahasanya, bahasa programan. Dirangkum sedemikian rupa, makanya bentuklah suatu sistem aplikasi namanya kayak biasa ini jadi ini sekali. Terus ini apa? Kecerdasan artificial atau AI. Ada bisa menyampaikan? Dia apa? Kurang tahu. Ini lu baca. Kemampuan komputer untuk berpikir atau menyesuaikan keadaan manusia. Jadi AI adalah suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Kemampuannya apa? Kelebihannya apa? Kemampuan dan kelebihannya adalah kecerdasan yang dibuat itu yang telah dibuat oleh manusia itu hampir menyamai seperti kecerdasan manusia. Hampir. Hampir. Dan AI ini bisa berkembang. Dalam artian, kalau selalu dikembangkan terus oleh si pembuatnya manusia, berarti AI ini bisa berkembang. Yang artinya, kecerdasan yang telah dibuat manusia ini harapannya memang untuk membantu meringankan pekerjaan manusia dalam olah pikir, dalam mencari data, dalam menganalisis data. Maksudnya seperti itu. Tapi kecerdasan ini bisa nanti berkembang. Kalau misalkan terus dikembangkan oleh
sama saja dengan tanya sama seorang guru atau seorang sahabat atau seorang instruktur. Ya kan? Ya pada akhirnya jawabannya kamu akan lebih percaya dan lebih membenarkan. Oh ternyata sudah banyak kamu pakai untuk misalkan tugas, ya, untuk membuat nakalan, bisa sebagainya. Nah, itu bisa mencari solusi dari ya ini. Tapinya jangan disalah. Ini yang paling penting. Ya, dari dulu saya menyampaikan di informatika, ya kan, terus dalam hal apapun. Semua teknologi itu adalah maksud dibuat itu supaya bermanfaat untuk manusia dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal kebaikan. Kalau pemanfaatnya dalam hal kejelekan atau kejahatan, nah ini akan menjadi musibah bagi manusia itu sendiri. Dan ini pasti tidak diinginkan. Ya, jadi intinya pembatasnya adalah pada pemanfaatan. Karena kalau kita terus maju pengembangan teknologi itu sangat maju sekali. Ya, sangat berkembang besar. Bahkan kita kehidupan sehari pun kalau kita sudah bergantung dan bisa menggunakan aplikasi teknologi itu sendiri, kamu atau kita semua di sini seakan-akan tidak memerlukan ya manusia antara satu dan yang lain. Ya, berarti kamu bisa melalui beberapa aplikasi. Ini kamu sudah bisa itu sendiri. Tapi jangan salah, ya. Ya memang secara konteks memang seperti itu, tapi secara naluri pasti berbeda. Namanya apa? Itu tadi ada keinginan mungkin katakan kita ternyata ada keinginan untuk hal yang kurang baik. Kalau dari manusia minimal bisa menyatakan, ya. Tapi kalau dari dia pasti akan mengikuti saja apa yang kita inginkan. Ya, nah ini pembatasannya di kalian sendiri. Kalau kalian terus bermanfaat terus promnya adalah untuk memberikan yang manfaat baik, ya kan insya Allah baik. Tapi kalau untuk yang ya, kurang baik, jahat pasti ya akan terjadi. Ya, kenapa? Ini adalah semacam sumber informasi yang dia itu menganalisis data secara cepat, yang ditampilkan secara konteks, yang nantinya bisa menjadi sumber informasinya pastinya 90% tepat. Ya, ya. Di sini AI dapat mengenali suara, dapat mengenali gambar, dapat memberikan rekomendasi. Ya, dalam hal ini AI yang selama ini kita kenal ternyata tidak hanya sekedar teks saja, tapi AI juga bisa membuat sebuah suara, dapat bisa mengenali gambar. Ya, dari mana ya? Dari kita sebagai pemberi input sinyal. Contoh, di Google, YouTube. Kan sekarang ada tanda mikir ya. Kamu berikan instruksi, apakah tidak harus dengan mengetik jawab salah bisa? Bisa kan? Bisa kan? Miknya kamu klik, cari alamat apa? Nanti akan buat cari spesies apa? Nanti keluar. Jadi dia bisa mengenali suara. Itu termasuk adalah salah satu produk namanya. Seperti Google. Kamu kalau ingin mencari sesuatu informasi, maka dia akan muncul banyak. Ya kan? Kamu ketik aja motor gitu kan. Maksudnya motor kan langsung muncul. Motor 125 cc, 150 cc, ya kan? Ini apa? Sebelum kita memberikan instruksi jelasnya, dia sudah memberikan beberapa data yang bisa kita analisis. Ya kan? Tapi kalau kita ketikkan motor itu aja, nanti akan motor bawahnya. Tapi kalau motor satu mungkin akan muncul hanya motor yang 125 cc itu aja, atau dan seterusnya. Nah itu adalah satu bentuk perubahan contoh namanya coding dan IA. Ya, seperti contoh seperti ini. Seperti ini. Saya ketik FO, maunya sama motor, tapi ternyata dia sudah memberikan banyak referensi data. Ya, ada banyak jelek, tergantung kita. Ya, tergantung kita. Baik dan jelek.
aplikasi IE. IE selama ini kamu kenal itu apa saja sih? Terus ini backdrop. Blackbox apa backdrop? Blackbox. Terus cici, terus terus meta, terus terus capcut, ya kan? Ternyata banyak sekali aplikasi ini yang bisa kita gunakan, tergantung kebutuhan, tergantung maksud dan tujuan kebutuhannya untuk hal seperti gitu ya. Oke, nah, sekarang tadi apa yang saya sampaikan mungkin seperti itu, kira-kira kan? Ada, oke, kalau ada, saya ingin membuat satu bentuk latihan sederhana saja. Tolong kalian buat poster gambar promosi dari saya minta gambar, ya, gambar dari salah satu aplikasi yang kalian miliki. Ya. Oke, bisa nggak tolong dikerjakan? Oke ya, sampaikan 5 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah selesai, nanti saya tolong untuk dipresentasikan ke depan untuk tunjukkan hasil poster yang dibuat tadi. Bebas ya, usahanya bebas. Kamu usahanya punya anak apa? Misalkan, mungkin yang perempuan mungkin di bidang apa? Kuliner, ya. Yang laki di bidang perdagangan atau di bidang industri dan sebagainya. Bebas. Ini yang kamu punya. Saya yakin semua di situ pasti punya keinginan untuk berusaha, untuk berwirausaha. Saya yakin ya. Atau mungkin kamu sekarang itu punya mana seperti apa sih? Jadi ya inilah, kalau dulu kita ada istilah ya, dunia ada di genggaman tangan kalian. Ini ya HP-mu ini. Ya, kamu nggak usah keluar rumah, nggak usah apa-apa ya. Paling kamu sudah mendapati apa yang kamu inginkan. Ya. Sudah. Pakai ChatGPT, oke, ya bisa. Sudah, saya coba lihat. Ya, wah, ini. Sudah ya? Oke. Nah, saya sampaikan. Nanti sini kita satu orang lagi ya. Jadi, kita bisa masuk ke sini, ke teman-teman. Dari apa yang sudah kamu kerjakan tadi, itu tentang apa? Dan maksudnya seperti apa? Terus hasilnya bagaimana? Nah, oke. Orang ke atas. Terus narasikan dengan kata-kata. Kamu buat apa? Dapur dia. Oke. Terus isinya tentang menawarkan menu
beli satu gratis dua. Terus hasilnya gimana? Setelah kamu menggunakan aplikasi ini, apakah sesuai dengan ekspektasi kamu atau ada interaksi sesuai di mana? Atau memang sudah memuaskan sekali ya? Namanya sudah bagus sekali ya. Tanpa harus kamu mengedit sendiri. Ya. Cukup? Nah, close dulu. Sudah. Mana? Gini, oh iya, ayo. Oke, nah, tunjukkan ke atas. Oke, mana? Yang saya buat master itu promosi untuk saya dan keluarga. Oh, bisnis keluarga. Ya, apa itu? Tentang kuliner atau apa? Kuliner. Ah, tunjukkan Kuliner tentang diskon lah hari itu. diskon baju seluruh hari Jumat lah. Oh, cuma tegak. Ya, terus isinya tentang penawaran lebih murah atau lebih gratis? Murah. Jadi ya. Tapi kira-kira itu kalau orang lain konsumen melihat itu terpancing nggak? Maksudnya itu apa ya? Minat nggak? Ambil lihat dari gambarnya. Terus kira-kira bagaimana hasilnya setelah pakai ini? Udah ya, lebih bagus hasilnya daripada itu ya. Cukup? Oke. Tadi kalian sudah melaksanakan itu intinya lebih mudah, lebih sederhana. Nah ini sebelumnya di sini saya ingin mengetahui ya refleksi yang terakhir yaitu tentang penggunaan kelas ini kira-kira bagaimana. Rio bisa menyimak? Bisa kamu sampaikan refleksi untuk penggunaan IE ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk membuat yang tadi barusan kami sampaikan. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Efektivitasnya, kemudahannya, terus manfaatnya, terus mungkin penggunaannya bagaimana? Dan juga dari pelajaran hari ini apa yang diperoleh? Kalau manfaatnya sih bagus nih Pak. Soalnya kita yang pertama bisa memudahkan dalam kita bekerja, bahkan belajar. Kita bisa banyak lebih tahu bagaimana nanti kalau itu bekerja yang pertama, bagaimana nanti sumber-sumber yang kita cari itu ada semuanya di situ. Dan untuk pelajaran yang hari ini cukup menarik sih Pak. Soalnya kita nggak tahu sebelumnya prom itu penggunaannya harus gimana, seperti apa. Kita sekarang jadi tahu. Oh, prom itu penggunaannya seperti ini. Seperti ya. Jadi sangat penting Pak. Detail itu tergantung dari prom yang diberikan. Jadi siap betul. Cukup. Oke, terima kasih. Bos. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya coding adalah dasar dari teknologi digital. Jadi sebelum ada itu harus ada namanya coding dulu. Harus dibentuk dulu. Susunannya sangat rapi sekali. Sekali ini memang hanya ahli saja yang bisa. Dan IE membuat komputer lebih smart, lebih canggih, lebih pintar. Ya, kalau selama ini kita mau menggunakan komputer kan mungkin untuk membuat surat, ya, mungkin untuk transfer email atau apa gitu aja kan. Tapi dengan adanya IE itu bisa membuat lebih smart lagi. Seakan-akan komputer itu adalah sebagai instruktur kita, ya, sebagai guru kita, sebagai informan kita, yang informasinya dirasa juga sangat bagus dan menarik. Nah, itu ya. Terus dengan belajar coding kita bisa memahami cara kerja. Jadi IE itu adalah cara kerjanya mendata dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada di internet.
ya, atau yang ada saat ini. Dengan cara apa? Dengan menggunakan bahasa seperti ini. Dengan cara hakim yang bisa misalkan hasil informasi yang paham ya? Mungkin dari sini ada yang kan? Ada ya? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah. Jadi kesempatan pada pagi ini semuanya bisa mengetahui tentang koordinasi dan mudah-mudahan dalam pemanfaatnya pun bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya tolong dimanfaatkan yang baik untuk kehidupan kalian sehari-hari dari Depok. Ya. Untuk berikutnya kita nanti akan belajar untuk bagaimana membuat itu lebih maksimal lagi, membuat video, ya, membuat konten yang mungkin pakai harus menggunakan personal banyak, alat banyak, mungkin cukup menggunakan AI. Kita sudah bisa membuat konten yang sifatnya untuk promosi, dan edukasi dan sebagainya. Itu ya, oke? Mungkin dua ini cukup. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Kita duduk siap ke berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin sebelumnya